Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abi semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semangat ya walaupun dalam suasana panas begini ya. Tapi alhamdulillah Bapak izin mau kamar mandi Pak ya. Pada senang. Iya boleh silakan. Nah, jangan lama-lama ya. Nanti udah selesai belajar baru balik masuk lagi ya. Oke, anak-anak Abi, alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Abi untuk melanjutkan pembelajaran kita ya, untuk pelajaran kita yang mungkin minggu lalu telah tertunda. Jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita, materi kita yaitu tentang surah Al-Falaq ya. Tapi sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran ini, anak-anak Abi sama-sama yuk kita mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka pembelajaran kita ini dengan melafazkan lafaz basmalah dan dilanjut dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bi Muhammadin wa rasulah rabbi zidni Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan sekali lagi Abi sehat dalam menyampaikan ilmu anak-anak semuanya, tidak perlu bisa berbuat. Anak-anak Abi yang Abi sayangi, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah ya. Walaupun di dalam keadaan seperti ini, tapi kita masih semangat ya. Semangat anak Nabi semuanya. Semangat Pak. Semangat lah. Udah jajan tadi belum? Udah Kak. Udah jajan. Udah habis ya Pak. Udah habis waktunya Pak. Di Kompas tadi menonton nih. Jangan banyak-banyak, nggak boleh ya. Jangan ngompas-ngompas tapi dikasih aja nggak apa-apa. Ya, kalau tidak Abi, saya tidak pernah Kompas Abi, saya Republika Abi. Ayo oke waktu-waktu. Oke, anak-anak Abi semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang surah Al-Falaq. Anak-anak Abi masih ingat atau masih hafal surah Al-Falaq? Masih Pak. Masih Abi. Iya, yuk coba kita kita bareng belajar atau membaca sama-sama surah Al-Falaq untuk mengingat atau mengulang kaji kita sebelum nanti disampaikan materi yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Anak-anak Nabi, alhamdulillah kita masih hafal ya surah Al-Falaqnya. Dan sekarang kita berlanjut kepada pembelajaran kita, yaitu yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang Al-Falaq. Yang kedua sejarah atau kisah turunnya surah Al-Falaq. Yang ketiga yaitu peristiwa yang berkenaan dengan surah Al-Falaq. Ya, inilah surah yang kita baca tadi. Nah, jadi tiga inilah mudah-mudahan bisa Abi sampaikan kepada anak Nabi pada siang hari ini. Ya. Yang pertama arti Al-Falaq.
ya. Atau sebelum Abi menyampaikan sesuatu atau tentang Al-Falaq, yang pertama Abi sampaikan surah Al-Falaq ini adalah surah yang ke 113 dari jumlah surah yang ada di dalam Al-Quran yang berjumlah berapa anak Nabi? 114. 114 surah. Jadi surah di dalam Al-Quran itu ada seluruhnya ada 114 surah. Sedangkan surah Al-Falaq itu adalah surah yang ke-113 ya. Kalau kita buka dari halaman terakhir pasti langsung jumpa surah yang terakhir Anas, yang keduanya yaitu surah Al-Falaq ya. Anak Nabi yang sayangi, kenapa sih Al-Falaq ini dikatakan surah Al-Falaq? Otomatis kan setiap kita baca Quran ada surah An-Nas, artinya apa nama surahnya An-Nas. Al-Ikhlas. Nah, kenapa dikatakan Al-Ikhlas? Berarti ada arti ataupun ada maksud tertentu ataupun apa sih masalahnya ataupun apa penyebabnya sehingga itu dinamakan dengan nama tersebut. Yang pertama, Al-Falaq itu diambil dari surah ataupun dari ayat yang pertama dari surah Al-Falaq. Abi baca, "Qul a'udzu birabbil falaq." Nah, jadi Al-Falaq itu diambil dari ayat yang pertama dalam surah Al-Falaq ya. Apa arti Al-Falaq sih? Nah, arti Al-Falaq ini adalah waktu subuh ya, atau pagi kalau kita bilang dari mulai jam 1 sampai jam 3 atau sampai jam pagi lah kita bilang ya. Nah, kenapa diartikan waktu subuh? Karena surah ini memiliki asbab nuzul dan tujuan tersebut insya Allah akan disampaikan nanti pada pertemuan ataupun nanti akan dilanjutkan ya. Anak Nabi yang Abi sayangi, nah ini setelah kita tadi membaca surah Al-Falaq, kita sekarang otomatis kan kita setiap mau melaksanakan ataupun melakukan suatu perbuatan itu atau membacakan suatu ayat di dalam Al-Quran itu, pasti yang pertama itu bagi kita adalah kita harus tahu juga apa sih manfaatnya gitu, kan gitu. Nah ini anak Nabi bisa anak-anak Abi baca di depan ya, kita kan sudah memakai dengan kecanggihan teknologi ini, kita sudah memakai fokus, sudah memakai laptop kan, jadi bisa baca di depan ya. Yang pertama Abi bacakan surah Al-Falaq ini memiliki keutamaan yaitu bagi siapa yang membacanya maka dia akan dilindungi dari gangguan syaitan, jin dan yang lain sebagainya, atau juga dari kejahatan-kejahatan manusia yang ingin berbuat jahat kepada orang yang membacanya. Anak Nabi tahu setan? Anak Nabi tahu setan kan? Nah, apa ya? Tahu Pak. Tapi bentuknya kita belum tahu ya. Nah, Belum kenalan saya Pak. Kalau mau tahu setan coba tengok di samping kamu pasti ada itu. Nah, itulah dia. Ada Ya, depan atau saya. jin, ya. Nah, Nggak nampak Saya Pak. di selfie. nggak nampak ya. Ya. Ya, yang kedua jin. Suka jamak. Setan dan jin itu adalah golongan atau satu kelompok lah kita bilang ya. Satu keturunan itu ya. Cuma kalau jin ada yang baiknya, ya kan? Kalau setan tidak ada yang baiknya. Makanya kalau orang yang tak baik itu berarti dia udah dirasuki apa? Udah dirasuki setan ya. Makanya baguslah dengan membaca surah ini, insya Allah nanti kita akan terhindar dari gangguan setan ya. Cuman kan setan sekarang ini ada setan yang tidak nampak, ada setan yang nampak kan gitu. Yang kedua jin ya, ya. Jin itu juga sama ya, memang dari kelompok-kelompok yang gaib ya, kelompok-kelompok gaib ya. Dan juga ada manusia-manusia yang bejat, yang jahat kepada kita. Ya, ada aja sih manusia itu ya kan, manusia itu ada aja yang jahat sama kita itu. Makanya kita dianjurkan, diharuskan ataupun ditekankan, disarankan oleh Rasul, oleh para ulama juga harus rajin-rajin, sering-sering membaca surah Al-Falaq ya. Surah Al-Falaq insya Allah mau ke pekerjaan, mau sekolah, mau kemana pun kita pergi, usahakan sebelum kita berangkat bacakan surah Al-Falaq, awali dengan Bismillah, baca Al-Fatihah, ya kan? Insya Allah selama perjalanan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah ini Abi, anak-anak Abi yang Abi sayangi, hikmah dari surah Al-Falaq. Jadi sekali lagi, anak-anak Abi usahakan mulai hari ini sampai ke depannya rajin-rajinlah membaca surah Al-Falaq ya. Kemudian yang kedua yang Abi sampaikan kepada anak Abi, di dalam pembacaan ataupun ketika kita selalu membuka atau membacakan surah Al-Falaq itu, nanti kan kita sudah baca tadi masalah ini ya, surah Al-Falaq ini. Nah, jadi perlu diperhatikan terkadang begini ya, anak Abi, banyak orang yang baca Al-Qur'an, banyak orang yang baca Al-Qur'an tapi tidak memperhatikan keharusannya di dalam membaca Al-Qur'an ya. Apa itu keharusan dalam membaca Al-Qur'an? Hukum-hukumnya ya, hukum-hukumnya, huruf-hurufnya, atau kita bilang makharijul hurufnya ya, makharijul hurufnya. Kenapa seperti itu harus diperhatikan? Karena beda baris, beda huruf itu akan merubah makna. Abi contohkan dulu. Qul a'udzu. Nah, banyak orang yang membaca qul a'udzu. Itu pasti beda maknanya. Kalau a'udzu itu dia maknanya aku minta perlindungan, aku berlindung. Tapi kalau dia a'udzu itu ada makna yang lain. Apa maknanya? Ada dua maknanya. Satu makna a'udzu itu maknanya bengkok. Satu yang kedua makna a'udzu itu adalah apa? Nenek-nenek. Makanya kalau kita membacanya lain-lain hurufnya, maka maknanya pun juga lain-lain juga. Makanya perlu diperhatikan ya. Makanya anak-anak Nabi kalau belajar Quran, kita kan kalau pagi kan di sini kan di sekolah kita ada baca Quran ya kan, ada uminya, ada yang mendampingi kita, ada teman-teman kita yang sudah bagus, maka belajarlah dengan yang bagus ya, yang bukan yang benar. Apa tadi akan merubah makna. Hanya hati-hati, apalagi nanti ketika kamu contohnya cita-cita kamu menjadi seorang ustadz contohnya ya kan, atau seorang ulama ya kan, harus baguslah baca Qurannya ya. Makanya ini salah satunya untuk memperbaiki bacaan kita harus betul-betul dipahami ya. Jadi anak Nabi sekali lagi ada beberapa sih di dalam Al-Quran yang sering kita sulit di dalam mengucapkannya itu. Makanya Abi sekarang ini bukan hanya sekedar materi hikmah dari surah Al-Falaq ini Abi sampaikan, tapi keseluruhan Abi sampaikan kepada anak-anak Abi. Biar apa? Biar anak-anak Abi itu bagus ya kan. Kenapa? Ada satu Nabi, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun ma lam yujawwidil Qur'an asimun. Nah, ini dia. Barang siapa yang membaca Quran maka hukum memakai tajwid hukumnya wajib, dan tidak memakai tajwid maka berdosa ya, berdosa. Makanya harus betul-betul tajwidnya harus betul-betul dipelajari ya. Paham anak Nabi kan? Nanti kita ke depan insya Allah akan mempelajari tajwidnya, karena Abi kalau ngajar itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi-materi secara umum, tapi apa yang berhubungan dengan apa yang materi itu akan Abi berikan semuanya detailnya. Agar apa? Agar anak-anak Abi bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, wawasan keagamaan lebih banyak lagi. Oleh karena itu sekali lagi dalam surah Al-Falaq ini ya, yang pertama Abi sampaikan kepada anak-anak Abi, rajin-rajinlah, dawamkanlah surah ini, insya Allah surah ini akan memberikan efek yang bagus kepada kita dimanapun kita berada. Yang kedua, jangan ini, karena ini satu kisah benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendawamkan surah ini. Padahal jabatannya Rasul, pangkatnya Rasul yang sudah dimaksum oleh siapa? Oleh Allah. Tapi selalu minta perlindungan kepada Allah. Apalagi kita manusia biasa yang lemah, tidak punya perlindungan kecuali dengan Allah. Ya, makanya oleh karena itu tetaplah kita memohon perlindungan kepada Allah. Nah, anak-anak Nabi untuk selanjutnya
karena materi sudah disampaikan, ada beberapa tugas yang mungkin besok bisa anak-anak kumpulkan ya di sekolah. Kita jumpa lagi mungkin minggu depan insyaallah ya. Yang pertama, tulislah surah Al-Falaq dalam kertas ya, di dalam buku berikut dengan artinya dan hikmah yang kamu dapatkan, apa yang kamu pelajari pada siang hari ini. Yang terakhir yang Habib sampaikan kepada Nabi, alhamdulillah wa ta'ala yang telah memberikan ilmu pada kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk hidup dunia akhirat. Dan mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita ini dengan alhamdulillah. Dari doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.